ya. Oh ini sudah record ya, sudah record. Sudah record. Nanti saya share di YouTube juga. Jadi kalau kalian ulang ya. Oke, saya mulai ya. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk materi pagi hari ini cara bagaimana slide presentasi itu yang baik dan menarik ya. Ini ya. Jadi slide yang baik dan menarik itu satu slide satu pesan ya. Jadi slide presentasi yang baik itu hanya fokus pada satu pesan. Jadi satu PPT, satu slide itu tidak boleh lebih dari 2 pesan ya. Nah, jadi tiap slide sebaiknya mewakili sebuah ide yang ingin dijelaskan. Jangan mencampur beberapa ide berbeda ke dalam satu slide. Audiens akan bingung dan sulit mencernanya. Jadi, kalau kalian membuat slide, jangan mencampur dua ide atau lebih, ya. Atau ide yang berbeda. Karena apa? Karena kalau satu slide itu ada dua ide atau dua pesan, itu akan audiensnya akan merasa kebingungan atau sulit mencernanya. Jadi nanti kalau buat slide itu jangan membuat berapa topik, satu topik saja. Kenapa? Karena kalau satu topik audiens itu akan lebih mudah dipahami. Ya. Jadi kalau satu fokus, satu pesan atau lebih itu akan memperkuat dan mudah diingat sekaligus mampu menjadi alat komunikasi secara visual. Jadi nanti kalau kalian buat PPT, jadi usahakan harus satu step satu pesan gitu. Itu ya. Next, dua ya, sederhana. Jadi membuat PPT itu jangan terlalu ribet ya. Jadi harus sederhana, simple ya. Jadi sederhana itu indah ya. Hal yang sama berlaku untuk slide. Slide itu sederhana, mudah dipahami audiens dalam beberapa detik pertama. Jadi kalau sederhana itu pertama kali membuka, kalau sederhana itu langsung paham audiensnya. Kalau terlalu banyak indikator, terlalu banyak tulisan dan sebagainya, itu malah nanti audiensnya itu malah nggak fokus, ya. Nggak fokus. Kalau sederhana itu malah audiens itu lebih fokus, langsung paham. Jadi tidak terlalu rumit agar audiens itu tidak merasa kesulitan. Ya. Jadi jangan menggunakan slide yang rumit sehingga audiens itu kesulitan memahami maksudnya. Ini mengganggu proses komunikasi visual yang Anda sedang lakukan dalam presentasi. Alih-alih membantu komunikasi, slide tersebut malah menghambat komunikasi. Bahkan tak jarang presenter justru menjadi kesulitan menjelaskan maksud yang di slide-nya sendiri. Jadi untuk membuat slide jadi sederhana, jangan terlalu banyak terlalu banyak apanya, yang penting sederhana, simple. Karena apa? Karena sederhana itu untuk mempermudah audiens agar lebih fokus. Ya. Terus ini yang banyak sekali yang dilakukan oleh mahasiswa ya, banyak sekali. Jadi untuk slide yang baik dan menarik itu adalah memperkuat penjelasannya, bukan mengulang pesannya. Ya. Jadi saya ulang lagi, di PPT itu namanya PowerPoint, jadi poin-poinnya saja. Namanya mahasiswa itu semua ya seperti ini loh. Ini kan tulis semua kan ya. Seharusnya nggak boleh seperti ini ya. Jadi simple saja ya, simple. Jadi cari kata kuncinya saja. Ya, nanti ada contohnya nanti. Contohnya ada nanti di belakang. Nah, jadi cari kata kuncinya ya. Nanti kalian yang menjelaskan. Bukan PPT yang menjelaskan, tapi kalian menjelaskan seperti itu ya. Jadi fungsi slide itu untuk mendukung apa yang Anda bicarakan secara verbal ya.
tebal. Karena itu, Anda akan menampilkan gambar, diagram, ringkasan dari apa yang dibahas. Gunakan untuk kata kunci ya, kata kunci. Karena kata kunci itu tulisnya besar juga, kalian yang menjelaskan seperti itu. Jadi intinya, slide itu membantu kita untuk mengingat ya, kata kuncinya. Jadi jangan copy paste 1 kalimat di PPT itu jangan ya, jangan. Itu malah membosankan untuk para audiensnya. Jadi gunakan gambar, diagram dan sebagainya. Itu ya. Jadi membuat PPT jangan terlalu banyak tulisan, simple. Karena apa? Karena PPT itu kalau banyak tulisan akan susah untuk memahami audiensnya. Oke, kuatkan secara visual. Ya selanjutnya, tadi memperkuat penjelasannya. Ini sekarang memperkuat secara visual. Slide yang baik memiliki kesan visual yang kuat. Artinya, slide yang mampu menumbuhkan semangat, mengundang pertanyaan, menciptakan rasa ingin tahu, atau mengunggah emosi audiensnya seperti itu. Ya. Jadi, membuat slide itu jangan menonton ya. Jadi, membuat slide itu bagaimana kita tuh membuat slide yang sekiranya audiensnya itu bisa mengundang pertanyaan seperti itu, yang menarik ya, dan menyiptakan rasa ingin tahu ya. Jadi ketika kita membuat slide, oh ternyata apa sebenarnya, nah, sekiranya audiens itu seperti itu. Jadi jadi mengunggah emosi audiens seperti bagaimana ya. Jika Anda menggunakan gambar, pilihan yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang Anda jelaskan. Jika menggunakan diagram, pastikan mudah dipahami ya. Jadi kalau diagram harus mudah dipahami dan fokus perhatian pada bagian penting dari data yang ditampilkan. Jika Anda menggunakan teks, pilih kata kunci yang mewakili gagasan yang diingin sampaikan. Ya, jadi kalau bagian kalian gambar atau teks itu jangan tulis semua seperti tadi, tapi pilih kata kuncinya seperti itu. Jika Anda menekan video, pilih segmen yang mampu menjelaskan pesan yang menarik ya. Intinya apa? Jadi intinya kita kalau kita menampilkan di slide video, gambar, diagram atau teks itu harus benar-benar menarik ya, menarik. Agar apa? Agar audiens itu bisa menimbulkan rasa pengen tahu, rasa pengen bertanya, rasa mengundang semangatnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau audiensnya itu tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada semangat, itu malah kita seakan-akan kita mempresentasikan seperti ya. Gitu. Jadi bagaimana kita presentasi itu agar semua itu bisa bersemangat seperti itu ya. Ya harus lebih kreatif dalam memperset video, teks dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi pilih yang menarik ya agar memperkuat visualnya. Terus gunakan teks dengan ringkas ya, ringkas. Slide yang baik harus bisa terbaca oleh audiens yang jauh menyaksikan presentasi. Jadi gini, jangan di PPT itu tulisannya terkecil sehingga audiens itu tidak bisa membaca, itu hindari ya, hindari. Jadi misalkan di PPT tulisannya besar-besar. Agar apa? Agar audiens itu bisa melihat dan bisa membaca. Jika jika tidak bisa dilihat, artinya slide itu tidak dapat berguna ditampilkan. Ya, jelas. Jadi kalau slide-nya tidak bisa dibaca, apa gunanya kan untuk audiensnya? Bukan slide itu untuk menyampaikan gagasan secara visual. Jadi misalkan membuat PT harus tulisnya besar-besar, bisa terlihat, sekiranya jarak jauh bisa dilihat ya.
Beberapa ahli presentasi menyarankan maksimum 5 garis ya, 5 baris teks. Jadi memang para ahli itu membuat kayak semacam saran ya. Jadi para ahli mungkin dalam konteks PPT maksimal itu 5 baris ya, 5 baris tulisan. Jadi kalau lebih dari 5 baris itu tidak kurang bagus. Karena apa? Karena kalau lebih dari 5 baris itu akan menyulitkan para audiensnya. Semakin banyak barisannya semakin susah untuk melihat bahkan membaca seperti itu ya. Seperti itu. Jadi nanti buat slide jangan melebihi 5 baris seperti itu. Terus selanjutnya hindari bullet point. Ya, bullet point itu semacam kayak apa namanya kayak bulat-bulat gitu loh yang biasanya ada di slide itu kayak segi ya apa namanya ya bullet point itu kayak semacam bulat untuk tanda-tanda situ hindari ya karena apa karena kalau terlalu banyak seperti itu malah nanti jadi bosan ya boleh pakai tapi jangan terlalu step-step cuma pakai bullet point karena apa karena itu membosankan dia pakai boleh nanti cuma beberapa step itu untuk menghindari kebosanan para audiensnya ya. Terus yang ini yang terakhir ya untuk penjelasannya. Yang paling penting itu alur yang teratur ya. Jadi membuat PPT atau presentasi itu harus alurnya harus step by step ya, harus teratur, harus sistematis ya. Jadi kalau kalau kita menjadi loncat-loncat, malah nanti audiensnya tidak paham seperti itu. Jadi mulai pembukaan, isi dan penutupnya harus teratur, harus sistematis. Karena apa? Agar audiens itu tidak merasa apa namanya merasa bingung, maka tidak paham. Karena apa? Karena topiknya lompat-lompat tidak teratur seperti itu. Ya, ini contoh contoh dari slide yang tadi jelaskan ya. Ya ini contohnya ini ya. Contohnya penggunaan kata kunci dan gambar. Ya. Jadi nanti ada contohnya. Step pertama menggunakan bullet point, bentuk slide paling standar di dunia. Step kedua lebih kreatif dan mudah dicerna audiens menggunakan gambar dan kata kunci. Ya. Ini 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 boleh seperti ini ya, tapi ini bisa diringkas ya, bisa diringkas. Mengapa organisasi perlu belajar? Pertama, tingkat kompetensi dan presiden semakin ketat. Kedua, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja maksimal. Kalau kita buat PPT seperti ini, itu malah audiensnya itu marah apa namanya kurang menarik ya. Karena apa? Ini tulisannya terlalu banyak. Jadi ambil kata kuncinya. Seperti apa? Seperti ini contohnya. Nah, sederhana kan ya? Sederhana kan? Ini seperti ini. Sederhana banget. Sederhana. Ya. Ini contohnya lagi. Kembalikan. Mengapa organisasi perlu belajar? Nah, kan perlu. Jadi ada kompetensi, perubahan, sinergi. Ini udah cukup. Gak usah tulis seperti ini. Nah, ini kan kurang kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi membosankan seperti ini. Itu yang gratis seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini lebih simple, ada gambarnya juga dan meskipun tidak membaca apa namanya membaca kata kunci menurut saya udah paham ini. Oh, kalau seperti ini berarti apa? Berarti kompetisi apa kompetisi ya kompetisi. Jadi persaingan seperti itu. Ya, kompetisi itu dalam kata-kata persaingan itu dalam konteks positif ya. Terus perubahan. Jadi kalau kita sudah melihat gambar seperti ini, mesti kita udah
apa namanya, punya pikiran, oh berarti ini seperti perubahan seperti ini ya. Terus lagi sinergi, kerjasama ya. Jadi ada tangan seperti ini otomatis berarti kerjasama seperti ini. Jadi buat seperti ini, jadi meskipun kita tidak melihat tulisannya itu sudah paham. Kalau yang sebelumnya itu kan masih membaca kita kan ya, bahkan baca pun kadang nggak paham. Ya, jadi buat semenarik mungkin seperti tadi ya. Jadi kita menjadi gambar itu sesuai dengan konteksnya. Ya konteks apa? Kalau kompetisi berarti gambarnya pilih yang seperti ini. Ya. Kalau perubahan gambar pilih yang seperti ini. Ya ada 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 apa namanya? Ada pertentangan seperti ini. Kalau sinergi pilih yang gambar seperti ini juga ada banyak tangan memegang bola dunia seperti itu ya. Itu cara memilih gambar dan atau meringkas kata-kata dengan gambar itu. Terus yang kedua, meringkas teks. Tadi kan sebelumnya itu kan apa namanya? Penggunaan kata kunci dan gambar ya. Sekarang bagaimana kita meringkas teks ya? Meringkas teks. Jadi kita meringkas ya. Ini ada tekniknya juga. Slide pertama sudah baik ya, sudah baik menggunakan gambar yang kuat dan teks yang mengandung pertanyaan. Yang kedua, slide tersebut dapat diperbaiki dengan hanya mengajukan pertanyaan yang lebih ringkas kepada audiens ya. Jadi kalau pertama itu bisa boleh, tapi yang kedua itu bisa diringkas. Seperti contohnya ya. Seperti contohnya. Ya, ya. Jadi menurut menurut saya, menurut kita, mungkin ini udah simple ya. Udah simple. Tapi ada yang simple lagi seperti ini. Ya. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan? Berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Apakah satu buku, dua buku, atau tidak sama sekali? Nah, seperti itu. Ini menurut saya pertanyaan terlalu rumit ya, ribet, jeleknya. Jadi membuat pertanyaan yang sesimpel mungkin seperti ini ya. Contohnya. Nah, simpel kan pertanyaannya? Berapa banyak buku yang Anda baca dalam satu terakhir? Simpel kan ya? Simpel sekali ya. Bang yang sebelumnya seperti ini kan. Nah, ini yang berapa? Ini kan ada tiga kalimat ini ya. Sedangkan yang selanjutnya itu kan cuma satu kalimat. Berapa banyak buku yang Anda baca dalam satu tahun terakhir? Itu simpel sekali. Ketimbang set sebelumnya. Nanti saya kirim ini ya. Saya kirim untuk biar untuk contoh ya. Terus yang selanjutnya ini tadi terkait dengan meringkas teks ya. Jadi pertamanya banyak, ringkas menjadi sedikit. Terus mengganti teks panjang dengan gambar angka. Jadi sebelumnya banyak tulisan, diganti dengan gambar dan angka. Ya. Seperti apa contohnya? Bentar dulu. Ya, slide yang pertama menceritakan tentang kepulauan Indonesia, memaparkan data berapa banyak pulau dan apakah pulau tersebut dipenuhi atau tidak. Menggunakan pendekatan standar bullet point. Slide kedua lebih ringkas. Ya. Jadi intinya kita meringkas dari teks yang panjang diganti dengan gambar dan angka. Seperti itu. Contoh seperti ini ya. Oke, ini bisa diringkas ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 13.000 pulau. Sebagian besar pulau tersebut tidak berpenghuni. Ya. Ini memang secara ini kurang ini ya, tapi ada lebih baik lagi, ya, ada lebih simpel lagi. Ya. Ini nah, seperti
seperti ini kan ya, ini lebih simpel, cuman ada 3 kata, ada 3 kata kan ya. Satu, 2 kata ini ya, angkanya. Indonesia. Nah, jadi bisa dengan seperti ini ya. Ringkas sekali. Karena apa? Karena penjelasan seperti ini, Indonesia adalah negara kepulauan itu nggak usah ditulis ke di PPT ya. Cukup kita saja yang menjelaskan. Jadi tidak usah ditulis di PPT, nggak usah ya. Jadi nggak seperti ini nggak usah dijelaskan di PPT ya. Yang bagus seperti ini. Nah, kita kita hanya yang ngomong. Jadi udah paham ya, Indonesia adalah negara berkepulauan yang terbesar di dunia seperti itu. Ya. Jadi cukup kita yang menjelaskan. Jadi tadi sudah dijelaskan yang slide pertama itu sebelumnya bahwasanya slide atau PPT, slide itu tidak harus menjelaskan semuanya. Jadi cuma kita ambil kata kuncinya saja. Untuk penjelasannya kita ya, penjelasan kita. Ya, ini awalnya pertama seperti ini, jadi seperti ini. Nah, terus kan ya, simpel sekali. Terus yang selanjutnya, mengubah cara pengajian lebih menarik ya. Jadi pertamanya biasa dan lebih menarik. Ya. Step pertama menarik dengan menggunakan konteks gambar ya. Terus gambar berwarna-warni beri penjelasan apa memperoleh keterampilan membaca ya. Ya, pertamanya seperti ini ya, ada banyak kata-kata menjadikan Anda menjadi membaca cerdas, menciptakan pemahaman yang tinggi, membantu membuat keputusan, menjadikan pribadi yang unggul ya. Ini ya. Jadi ini bisa simpel ya. Ini simpelnya. Nah, bisa kan? Ini sebelumnya. Ini ya, seperti ini. Oke. Ini bisa dibuat simpel. Oke, selanjutnya menempatkan posisi gambar ya. Ini gambar pertama seperti ini ya. Yang bagus seperti ini. Jadi gambarnya itu kita harus samping ya, bagus, dan sebelumnya kan dari bawah gitu. Jadi ini diedit lagi, diambil orangnya, terus diganti seperti ini. Itu ya. Itu. Ini cara apa namanya? Membuat PPT yang menarik. Nanti saya kirim nih ya. Saya kirim. Oke, untuk selanjutnya eh selanjutnya saya akan mempraktekkan cara kita hyperlink ya, hyperlink. Cara membuat hyperlink. Ya, hyperlink. Jadi hyperlink itu banyak ya, ada banyak hyperlink ke data, ada hyperlink ke slide berikutnya dan sebagainya ya. Contoh ya, contoh saya mau contoh gini ya, contoh ya, jadi pertama kita insert ya, insert, lanjut hyperlink, insert, baru saya contoh beri ini contoh ya, sini ya, contoh ini saya hyperlink ke Word ya, contoh soal. Nah, gini ya, katakanlah ini contoh soal. Contoh soal ya, contoh soal. Nah, jadi nanti kita ini klik hyperlink ya, klik sini dulu, diperhatikan semua, dipahami ya, dilihat dulu ya. Ini klik dulu, diklik ya, baru kita pergi ke
sini ada hyperlink. Nah, ada hyperlink, klik. Nah, ini sudah muncul hyperlinknya. Ya. Yang saya minta itu contoh ya. Saya cari contoh kemarin apa ya? Konten manajemen. Ya. Konten manajemen ini ya, 1A. Sudah, ya sudah. Coba kita set zoom. Nah, jadi kalau kita menampilkan undang-undang, menampilkan video, mau menampilkan eh, apa namanya cerita dan sebagainya, ya. Contoh, ketika kalian presentasi, ya, jadi tidak usah lagi meng-close PPT-nya, ya. Jadi nggak usah close, cukup di sini saja klik, ya. Klik di sini. Biasanya kalau kita mau menampilkan Word atau PDF, video itu kan masih di logon dulu. Tapi ini nggak usah kalau pakai hyperlink. Cukup di sini. Klik. Nah, klik sini tuh. Nah, sudah muncul kan? Nah, muncul seperti ini ya. Jadi tidak usah load out. Cukup seperti ini. Ya. Ini kalau kita mau menampilkan Word atau PDF. Ya. Kita kembali ke stage selanjutnya. Terus nih ya. Ya. Ini contoh dari membuat hyperlink. Ya. Oh, bagaimana Pak kalau kita mau menampilkan video sama? Contoh sini ya. Video. Ini video contoh. Tampilkan sini video. Video. Oke. Nah, di sini video. Video kita insert hyperlink. Katakanlah ini Zoom kemarin ya, sebelum yang pertama, klik aja, yes. Oke, kita coba sekarang. Oke, jadi apa namanya kalau kita mau menampilkan video, tidak usah plot out dulu atau close, cukup tinggal di sini, ya, tekan di sini. Nah, tekan, klik aja. Oke, langsung aja video. Nah, muncul kan videonya. Maaf, Pak, suaranya putus-putus. Putus. Ya. Nah, Ya, Pak. ini kan sudah muncul kan? Nah, Ya. ini video kemarin ya. Itu secara hyperlink ya. Itu ya, secara hyperlink. Oke, sudah. Itu cara hyperlink ke link. Terus bagaimana Pak kalau kita hyperlink ke slide berikutnya? Gampang juga. Kan seperti ini. Jadi ada back, ada next ya. Saya buat dulu ya, ada next, ada back. Itu seperti ini. Saya mencari panah-panah dulu ya, yang panah-panah. Ini hyperlink. Contoh saya taruh di sini. Oke. Copy dulu. Yes. Nah. Ini kalau ini kan next. Harus dibalik kalau yang back ya. Nah, balik dulu. Balik. Oh, balik. Balik ke oh ini pas ya. Ini balik ya. Seperti ini. Oke. 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 Ya. Jadi ini back.
back, ini next. Ya. Pertama kita klik dulu yang warna ke arah next. Kita masuk ke insert. Ya, kita klik action. Ini ya, action. Kita pilih hyperlink. Ini ya, hyperlink sini. Nah, kita klik di bawah sini, itu ada beberapa pilihan. Pertama ada preview slide, ada fishlet, testlet, last step views. Nah, kita memilih next slide. Ya. Oke. Nah, next. Nah, kita back. Back itu kan sebelumnya ini kan. Sama kita klik juga hyperlink. Kita klik preview slide. Oke, sudah. Kita coba sekarang. Ya, coba. Oke. Nah, kita back bisa. Oke. Nah, terus kita next bisa. Bisa kan seperti itu. Itu cara hyperlink ya, hyperlink untuk bisa apa namanya, bisa ke slide lain. Di sini pun juga banyak yang ini saya tak taruh sini dulu. Ya, saya dulu. Di sini kan juga ada add ya.